Muda, sehat, energik, ada waktu luang, memiliki banyak uang, dan masih diberi nikmat nafas hidup. Siapa di antara kita yang tidak menginginkan bisa memiliki semua itu bersamaan? Begitu banyak hal yang bisa kamu lakukan ketika kamu memiliki semua itu. Sungguh itu satu kondisi idaman setiap orang. Namun, seperti pisau bermata dua, nikmat-nikmat Allah ini bisa menjadi jalan yang membawamu kepada penyesalan atau membawamu kepada ridho ilahi. Ada satu nasihat Rasulullah kepada para pemuda yang sangat mengingatkan pemuda betapa pentingnya memanfaatkan nikmat Allah itu. Dari Amru bin Maimun bin Mahron, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW berkata kepada seorang pemuda dan menasihatinya, "Jagalah 5 hal sebelum 5 hal. Mudamu sebelum datang masa tuamu, sehatmu sebelum datang masa sakitmu, waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu, kayamu sebelum miskinmu, hidupmu sebelum matimu." Hadis riwayat Al-Hakim. 5 perkara itu saling berdampingan. Silih berganti datang di antara kisah-kisah hidup manusia. Muda sebelum tua, sehat sebelum sakit, luang sebelum sibuk, kaya sebelum miskin, dan hidup sebelum mati. Kelima hal ini mengisyaratkan bahwa segala hal dalam hidupmu memiliki masa tenggatnya. Kamu sudah pasti akan melewati hal-hal tersebut dalam ruang dan waktunya sendiri. Lantas apa yang membedakan manusia yang satu dengan manusia yang lainnya? Masa muda adalah masa paling produktif dalam hidupmu. Kamu masih dalam kondisi fit, prima, penuh ide-ide dan pemikiran cemerlang, sangat up to date dengan perkembangan zaman, semangat, berani dan kuat. Gunakanlah masa ini untuk banyak melakukan kegiatan positif dan beramal soleh. Raihlah sebanyak-banyaknya pahala yang bisa kamu dapatkan dengan segala potensi kekuatan dalam diri mudamu. Jika masa tuamu telah datang, segala ide dan pemikiran brilianmu, semangatmu, bisa jadi akan terbatas oleh kekuatan fisikmu yang melemah. Kamu tidak bisa lagi mengandalkan dirimu sendiri. Sekalipun kamu sangat produktif dengan kegiatan kebaikan di sana-sini, tetaplah jaga kesehatanmu. Sehat dan prima akan membawa dirimu kepada peluang bisa melakukan lebih banyak kebaikan. Sangat disayangkan jika masa sehatmu, apalagi jika kamu juga memiliki banyak waktu luang, hanya untuk bersantai, rebahan, dan bermain-main saja. Tidak ada hal produktif dan bermanfaat untuk dirimu dan orang lain yang kamu lakukan. Dan bersyukurlah ketika kamu masih mempunyai penghasilan, apalagi banyak dan berlimpah. Mumpung kamu dalam kekayaan, perbanyaklah sedekah sebagai bekalmu hidup di akhirat. Pernahkah kamu mendengar ayat tentang kisah seorang yang sudah mati ingin hidup kembali hanya untuk bersedekah? Allah berfirman, "Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu." Lalu dia berkata menyesali, "Ya Tuhanku, sekiranya Engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang soleh." Quran Surat Al-Munafikun ayat 10. Semua kebaikan, amal soleh, seluruh ide dan pemikiranmu yang cemerlang untuk memberikan kebaikan di sana-sini yang dengan semangat dan berani kamu realisasikan, tidak akan bisa kamu lakukan seketika kamu mati. Habis sudah masa hidupmu di dunia ketika nafasmu berhenti. Kamu akan masuk dan hidup di dunia lain untuk mempertanggungjawabkan semua hal yang kamu lakukan selama hidup, baik kebaikan maupun keburukan. Semua barang material duniawi tidak akan bisa kamu bawa, hanya bekal pahala amalan yang bisa kamu bawa dan menemanimu. Allah berfirman, "Demi masa, sungguh manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, serta saling menasehati untuk kebenaran dan saling menasehati untuk kesabaran." Quran Surat Al-Asr ayat 1-3. Sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Ialah mereka yang mengisi waktu mereka dengan hal yang sia-sia, padahal mereka mampu melakukan sesuatu yang lebih bermanfaat.
Berapa banyak orang di luar sana yang Allah berikan nikmat sehat walafiat tanpa kurang satu apapun, justru tidak memanfaatkannya dengan baik. Semena-mena terhadap tubuhnya sendiri, menunda-nunda pekerjaan seolah-olah sehatnya abadi. Seringkali kita menganggap waktu yang kita miliki lebih banyak dari yang kita butuhkan, sehingga tanggung jawab yang diberikan ditunda pengerjaannya. Hingga sampai pada masanya, kelapangan itu dicabut oleh Allah. Akibatnya hal-hal yang seharusnya mampu dimaksimalkan justru harus serba terbatas, jauh dari kata maksimal. Allah menerangkan dalam firman-Nya, "Bertanya Tuhan, berapa bilangan tahun kamu berdiam di atas bumi?" Mereka menjawab, "Kami telah berdiam di sana sehari atau setengah hari. Cobalah tanyakan kepada orang yang pandai menghitung." Berkata Tuhan, "Tidaklah lama kamu berdiam di sana, hanya sedikit kalau kamu ketahui." Quran Surat Al-Mu'minun ayat 112 sampai dengan 114. Kehidupan manusia hanya sedikit jika dibandingkan dengan kekalnya kehidupan di akhirat kelak. Maka sebaik-baiknya manusia di antara kita adalah yang senantiasa mengingat kematian. Dengan mengingat kematian, kita memiliki kesadaran penuh untuk mempersiapkan segala hal dalam hidup kita dengan baik. Memelihara tubuh agar senantiasa sehat, sehingga mampu menjalankan ibadah dengan khusyuk. Memanfaatkan usia muda dengan maksimal, hingga ketika datang masa tua, ia mampu menuai hasil jerih payahnya. Maka mampukah kita menjadi insan yang senantiasa mengelola dunianya untuk mempersiapkan akhirat?